Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok ganjil akan menjelaskan tentang eh, probability sampling. Saya atas nama anggota kelompok, saya Cakra Andreas dan teman saya Satria Subagir Farid. Oke, pertama-tama apa itu probability sampling? Probability sampling adalah teknik di mana peneliti memilih sampel dari populasi yang besar dengan menggunakan metode berdasarkan teori probabilitas. Agar seseorang partisipan dapat dianggap sebagai sampel probabilitas, ia harus dipilih dengan menggunakan seleksi acak. Jadi, probability sampling ini mengambil sedikit dari sekian banyak populasi yang ada. Jadi tidak semuanya yang seperti sensus. Jadi sedikit. Tapi itu juga bisa menentukan semuanya dari satu sedikit populasi itu bisa menentukan dari banyak populasi. Lalu jenis-jenis probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, lalu yang terakhir multi-stage sampling. Contoh pengambilan sampel probabilitas. Dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang manajer, ada yang bukan manajer, dan berbagai perbedaan lainnya. Selama perbedaan itu bukan di suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana. Jadi, suatu populasi itu seperti kan ini ada kaya dan miskin. Ada yang sampel itu tidak harus orang kaya atau orang miskin. Jadi seperti eh, sembarang lah atau bebas dari semua kalangan itu. Jadi menentukannya itu tidak dilihat dari kaya atau miskin atau tidak dilihat dari manajer yang bukan manajer. Jadi itu tidak berkaitan. Jadi bisa langsung diambil secara acak. Lalu kelebihan probability sampling. Kelebihannya yang pertama sistematis, sehingga sampel yang terpilih sudah mewakili populasi angka. Di sini dapat digarisbawahi, sampel yang terpilih sudah mewakili populasi angka. Jadi eh, sedikit itu sudah mewakili banyak populasi tanpa memerlukan generator angka acak. Yang kedua, memberikan tingkat akurasi tinggi. Ini berkaitan dengan karakteristik suatu sampel yang dipilih karena memberikan tingkat akurasi atau presisi yang lebih besar sehingga tingkat akurasi dapat dicapai bahkan dengan menggunakan sampel berukuran kecil. Jadi sampelnya hanya sedikit dan itu bisa memberikan eh, hasil yang signifikan. Lalu yang ketiga, pengambilan sampel memudahkan dan nyaman karena proses pengambilan sampel dengan populasi yang tersebar. Lalu kekurangannya akan dijelaskan oleh Mas Sasriyadi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari probability sampling. Bisa di next, Mas. Next. Kekurangan probability sampling yakni ada 3. Yang pertama, adanya celah dalam bias pemilihan sampel karena sampel yang diambil secara acak dan menggunakan rumus aritmatika tertentu. Jadi kekurangannya adanya celah dalam bias pemilihan sampel karena sampel yang diambil
bukan kita yang menentukan, yakni menggunakan rumus aritmatika tertentu. Yang kedua, asumsi bahwa populasinya seragam atau sama tidak selalu benar. Ada kalanya ketika melakukan probability sampling, item luar biasa muncul pada bagian populasi yang terpilih atau diambil sebagai sampel. Nah, yang kedua, kekurangannya adalah populasi seragam atau sama tidak selalu benar. Jadi bisa terjadi kesalahan di dalam probability sampling. Dan yang ketiga, adanya potensi untuk tidak berfungsi dengan baik bila anggota unit tidak sepadan atau berbeda dengan unit lainnya. Nah, yang ketiga, adanya potensi tidak berfungsi dengan baik, yakni adanya potensi kesalahan jika anggota unit tidak sepadan atau berbeda dengan unit lainnya. Mungkin bisa dinaik, Mas. Yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan dari probability sampling adalah pengambilan sampel probabilitas adalah alat berharga dalam analisis statistik yang memastikan sampel yang representatif dipilih dari populasi yang lebih besar. Rangkaian alat penelitian Question Pro yang canggih memberikan Anda semua yang Anda perlukan untuk memperoleh hasil penelitian. Platform survei online kami mencakup logika, tunjuk, dan klik khusus dan yakni probability sampling adalah sebuah sampel yang memastikan sampel yang representatif dan dipilih dari populasi yang besar. Jadi dari masyarakat yang besar, kita tidak harus ditanyakan satu-satu kepada orang atau sensus. Jadi cukup ditanyakan kepada bagian kecil orang dan itu sudah mewakili sebagian besar masyarakat tersebut. Mungkin bisa dinaik, Mas. Nah, baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin jika ada salah kata atau ada kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya sekali lagi kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.